Hai guys, di video ini gue akan bahas soal pinjol or pinjaman online. Nah, ada 3 hal yang gue mau bahas di video ini. Yang pertama itu adalah gimana caranya kita bedain antara P2P lending yang legal dengan pinjol yang ilegal. Yang kedua, gue mau bahas gimana caranya kita pakai si pinjol ini dengan cara yang smart. Karena kadang-kadang kita bisa gunain pinjol ini, tapi yang legal ya, yang legal dengan cara yang smart dan supaya kita lebih aman lah. Nah, yang ketiga, gimana caranya kita ngitung bunga pinjol. Ini semua penting banget menurut gua, karena supaya kalian nggak terjebak di dalam jeratan bunga pinjol yang ilegal. Video ini gua akan mulai dengan kenapa banyak banget orang yang terjebak di dalam pinjol yang ilegal. Kalau misalkan kita lihat ya, banyak banget orang di luar sana yang rela nyicil barang, contoh handphone deh yang paling gampang ya. Nyicil handphone karena tiba-tiba kayak ada promo yang bagus, terus kayak semesta mendukung banget nih untuk kita membeli sesuatu dengan cara nyicil. Entah mereka karena duitnya belum cukup, or karena hal apapun. Mungkin untuk sebagian orang, pilihan untuk nyicil itu adalah oke, karena mereka harus jagain cash flow, karena banyak pengeluaran dan lain-lain. Gitu. Ada juga yang milih untuk nyicil karena emang lebih hemat, nyicil karena mereka bisa dapat aksesoris tambahan kah, ataukah gratis cicilan 1 bulan atau 2 bulan kah. Banyak banget promo yang kayaknya mendukung kita banget untuk konsumtif sebenarnya, kayak gitu kan. Intinya adalah selalu ada keinginan kita pengen penuhin, tapi duitnya belum cukup atau belum ada. Nah terus udah gitu, karena terlalu menggebu-gebu, terlalu impulsif, akhirnya kita cari solusi. Pengen butuh dana cepet. Nah ujung-ujungnya cari alternatif yang bisa kasih solusi instan. Pokoknya gimana caranya biar punya deh dengan secepat mungkin. Dan akhirnya ketemu, ternyata adalah pinjol. Gitu. Jadi semua akan lingkarannya akan kayak gitu. Jangan sampai kamu masuk ke lingkaran salah kayak begini. Jadi pengen sesuatu, terus duitnya nggak cukup, terus udah gitu ambil pinjol yang ilegal, terus udah gitu bunganya akhirnya terlalu gede, akhirnya pinjem lagi ke pinjol yang ilegal karena kamu harus nutupin utang yang ini, akhirnya makin lama makin gede, gitu. Dan akhirnya kelilit di pinjol. Nah itu adalah yang gue nggak pengen di situ. Nah pertanyaannya adalah, terus kalau gitu pinjol itu salah? Ya enggak menurut gue. Kondisi keuangan kan nggak selalu ideal ya. Gue selalu bilang kalau misalkan, yes kita harus siapin dana darurat dulu. Kalau misalkan ada kondisi darurat, lu bisa pakai nih dana darurat lo. Daripada kita harus cairin investasi dan lain-lain. Tapi gimana kalau misalkan ceritanya, kondisi daruratnya udah ada dulu nih, sebelum dana daruratnya siap. Contohnya gini deh, baru mulai ngumpulin dana darurat, misalkan baru kumpul 500.000. Terus tahu-tahu laptop yang buat kerja ini rusak nih. Terus harus gimana gitu. Nah, gue lurusin dulu nih. Memang boleh pakai pinjol, tapi yang seperti gue bilang, ada yang legal dan ada yang tidak legal. Nah, yang sering kita denger yang aneh-aneh, yang diancam lah, di apa segala macam, itu adalah yang ilegal. Nah, menurut OJK, ada beberapa poin yang bisa dipakai untuk bedain antara pinjol yang ilegal dengan pinjol yang legal. Nah, ini adalah cara lihat pinjol yang ilegal. Yang ilegal ya, berarti yang nggak boleh kalian pakai nih. Nah, yang pertama, tidak terdaftar di OJK. Nah, gue akan kasih link di description. Jadi kalian bisa cek pinjol mana yang legal dan tidak legal. Dan yang legal itu udah di list di OJK. Nah, tapi list ini diupdate setiap beberapa bulan sekali. Nah, kalian harus cek lagi nih kalau misalnya ternyata kalian lihat video ini beberapa bulan berikutnya, apakah ada perubahan apa enggak. Tapi by sekarang, pada saat gue bikin video ini Agustus, list yang ada adalah list yang gue taruh di description. Mungkin nanti akan berubah, kalian harus double check lagi ke OJK. Tapi intinya adalah, yang nomor 1 harus terdaftar di OJK. Yang kedua, pinjol yang ilegal itu sering promosi lewat SMS atau WhatsApp. Ini gue yakin banget kalian pasti pernah dapat SMS atau WhatsApp butuh dana cepat, segala macam kayak gitu-gitulah, pasti pernah. Ini nggak boleh, ini tidak legal. Hati-hati ya. Nah yang ketiga, syarat dan proses pengajuannya itu terlalu mudah. Nah, sebuah perusahaan P2P lending ini untuk minjemin duit ke si peminjamnya ini nggak semudah itu. Mereka harus melihat resikonya dulu. Mereka sebagai perusahaan udah pasti nggak mau kalau misalkan mereka pinjemin ke satu orang, terus udah gitu resikonya mereka nggak tahu kayak gimana, udah gitu nanti duitnya malahan nggak bisa dibalikin. Karena ini adalah sebuah bisnis ya kan. Tapi kalau misalkan ternyata prosesnya terlalu mudah dan tidak diseleksi dengan baik, itu kita patut curiga sebenarnya. Karena kalau misalnya terlalu mudah berarti resikonya nanti gimana dan lain-lain. Yang keempat, bunga.
terus biaya pinjaman, terus udah gitu denda, itu nggak jelas sama sekali. Misalnya ya, satu orang minjem 2 juta, tapi dia terimanya ternyata bukan 2 juta setelah di-approve. Terimanya bisa 1 juta lebih, bisa 1 juta kurang gitu, karena ada potongan-potongan, tapi yang dihitung adalah biaya 2 jutanya dari awal. Jadi potongannya itu banyak banget, terus udah gitu bunganya gede banget, sampai akhirnya kita nggak bisa bayar. Nah itu juga patut dicurigain menurut gua. Jadi kita emang harus bisa melihat rinciannya nih sebelum kita minjem. Yang kelima, kalau misalkan nggak bayar, ada ancaman dan teror. Nah, ini yang sering kita lihat di media. Jadi kalau misalkan ada masuk berita, kalau misalkan dia diancam dan segala macam dan lain-lain, ini adalah yang ilegal. Yes, memang kalau misalkan seorang peminjam itu nggak bisa bayar, memang akan ditagih. Ya, itu adalah normal. Tapi dengan adanya ancaman dan teror, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Yang keenam, nggak punya layanan pengaduan. Menurut gue ya nggak masuk di akal ya kalau misalkan lu berbisnis atau lu minjem duit dari satu platform, terus udah gitu terjadi masalah pada saat peminjaman itu, terus harus ngadu kemana? Kalau misalkan nggak ada layanan pengaduan. Jadi kalian harus cek dulu, ada layanan pengaduan apa nggak. Kalau misalkan nggak ada, hati-hati. Yang 7, alamat sama pengurus itu nggak jelas. Jadi pastiin kalau misalkan kalian minjem dari platform apapun itu, alamat dan pengurusnya harus jelas siapa. Jadi bukan cuma alamat yang kayak virtual office doang, tapi benar-benar ada fisiknya di mana, benar-benar ada kantornya di mana, nama pengurusnya juga jelas. Sebaiknya kita tahu sampai ke situnya, gitu. Karena kita nggak mau akhirnya terjerat di dalam bunga pinjol yang ilegal. Yang kedelapan, pas install aplikasi, mereka akan minta untuk akses semua data. Biasanya kalau misalkan yang legal, yang boleh kalian pakai, yang legal itu mereka cuma minta 3 hal. Akses ke mikrofon, yang kedua itu akses ke kamera, karena butuh foto dan lain-lain biasanya. Yang ketiga adalah lokasi. Nah, itu yang diperbolehkan. Selain daripada itu nggak diperbolehkan. Makanya kalau misalkan kalian lihat, suka ada WhatsApp kalau misalkan tolong dibayar orang namanya si ini segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya nggak legal. Karena mereka bisa mengakses phonebook kita. Nah, itu nggak boleh dilakukan sama sekali. Yang terakhir adalah nggak ada sertifikasi AFPI. AFPI itu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, kalau misalkan itu nggak ada, berarti itu adalah ilegal. Nah, sebenarnya faktor-faktor yang tadi aja sebenarnya udah cukup buat bikin kita menghindari pinjol yang ilegal. Jangan sampai karena kita memang butuh dana yang cepat, kan biasanya kalau misalnya dana cepat kan kita panik ya. Kalau misalkan udah panik gitu, kadang-kadang apapun yang diterima misalkan dari SMS atau dari WhatsApp itu akhirnya kita okein karena emang panik. Tapi kalian sekarang udah tahu kalau misalkan begitu udah lihat di sini, berarti yang mana yang kita boleh pinjam, yang mana yang kita nggak boleh pinjam. Jadi kita nggak kejebak dan akhirnya repot sendiri malahan. Nah, makanya kalau misalkan ada P2P lending ini, kamu harus jadi smart borrower. Jadi harus pintar-pintar menggunakan semua macam platform untuk keuangan, termasuk dengan P2P lending. Bisa gunain P2P lending yang terpercaya kayak ada kami, sebagai alternatif dana darurat. Bukan cuma untuk dipakai untuk konsumtif doang. Nah, sebenarnya faktor apa yang bisa bikin kita itu jadi smart borrower? Kan kalau misalnya borrower itu ada 2 macam ya. Ada yang untuk minjem untuk konsumtif, ada untuk produktif. Sebenarnya untuk konsumtif pun kita bisa menjadi smart borrower. Oke, bukan cuma untuk produktif doang nih. Menarik nih kayak gini. Kita definisiin dulu. Produktif itu berarti uang yang kamu pinjam itu dipakai untuk keperluan bisnis, or kamu bisa dapetin cash flow dari pinjaman itu. Nah, sementara kalau misalnya yang konsumtif, berarti kamu nggak ngasilin cash flow apa-apa. Kita buat beli barang, gadget, apapun itulah, rumah tangga dan segala macam. Nah, gue akan kasih contoh dulu yang konsumtif dulu, yang menarik dulu. Contoh gini, kalau misalkan kamu mau beli handphone, handphonenya harganya 10 juta. Nah, terus udah gitu, kamu udah nabung selama 8 bulan, duitnya itu masih kekumpul baru 6 juta. Nah, tapi tiba-tiba ada promo nih, biasalah angka cantik kan ya, 44, 55, 66, pokoknya ada angka cantik, tiba-tiba handphone tersebut diskon. Dari 10 juta tinggal 8 juta doang. Nah, berarti kan duit kamu sekarang 6 juta, selisihnya adalah 2 juta, ya kan? Nah, 2 juta itu bisa dipakai lewat P2P lending. Tapi ingat, 2 juta itu ada bunganya ya. Jadi bukannya tidak ada bunganya, tapi kalau misalkan kamu pinjem pun, itu lebih murah daripada target awalnya, which is adalah 10 juta. Oke? Nah, untuk pinjaman yang produktif, nanti gue akan kasih contoh juga di bawah sekalian, kalau misalkan kita mau beli barang buat kita jual balik,
Terus udah gitu kita harus minjem dari P2P lending misalnya, cost of fund-nya berapa, kita harus jualnya dengan margin berapa, dan harganya jadi berapa. Itu akan gue jelasin di end of video, karena ntar gue akan hitung-hitungin buat kalian. Tapi by the way, itu adalah gambaran kasar gue kalau misalkan kalian mau pakai P2P lending ini untuk sesuatu yang konsumtif dan memenuhi lifestyle. Tapi ingat, make sure kalau misalkan total dari cicilan kalian, total dari semua cicilan ya, handphone, mungkin laptop, dan lain-lain segala macam, itu 30% aja dari income kalian, jangan lebih. Kalau misalnya udah lebih, berarti udah nggak boleh minjem lagi. Nah, ngomongin soal pinjaman online tadi, gue ada mention soal Ada Kami. Nah, ini adalah salah satu P2P lending yang bisa dipercaya, karena bunganya jelas, terdaftar, dan diawasi juga oleh OJK, dan pasti lebih aman. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa follow aja Instagramnya Ada Kami, gue akan kasih linknya di bawah. Ingat yang centang biru ya, gue akan kasih linknya di description deh, supaya kalian nggak salah. Jadi kamu nggak akan khawatir kalau misalnya kamu mau cari dana pinjaman, tenang, Ada Kami. Oke, gue akan kasih kalian contoh gimana cara ngitung bunganya. Kamu ngajuin pinjaman online sebesar 400.000 dengan bunga 0,4%, terus tenornya 14 hari. Ya. Nah, ini hitungannya berarti 400.000 pinjamannya, totalnya berapa, terus udah gitu dikali 0,4%, bunga per harinya dikali 14 hari. Berarti bunganya adalah 22.400. Jadi, pinjaman online yang kamu harus bayar atau harus balikin itu adalah 400.000 ditambah dengan 22.400. Totalnya adalah 422.400. Oke? Clear kan di sini kalau misalkan kita udah jelas bunganya berapa dan pinjam berapa hari, itu bisa dihitung semuanya. Jadi kamu bisa make sure nih, gue pada saat balikin gue bisa bayar apa enggak. Gitu. Kalau misalkan di tengah-tengah bunga, denda, dan segala macam yang nggak jelas, kamu juga nggak tahu ujungnya kamu harus bayar berapa. Jadi kamu tinggal ngitung-ngitungan aja nih sendiri, atau kamu mungkin juga pengen naikin limitnya. Nah, kalau misalnya di Ada Kami itu akan ditentuin secara otomatis skor kredit dari data-data tambahan yang kamu bisa kirimin di aplikasinya nanti. Nah, gue kasih contoh yang lain buat pinjaman yang produktif nih. Contohnya temen gue kasih nama deh, si Lutfi. Nah, Lutfi ini adalah salah satu orang yang pintar gunain P2P. Nah, dia punya usaha, terus udah gitu dia mau pinjem 5 juta untuk beli 200 item barang. Nah, terus tenornya adalah 3 bulan. Jadi ceritanya 200 item barang ini akan dia jual, tapi dia nggak punya modal untuk beli 200 item barangnya ini. Jadi dia harus minjem dulu. Modal per itemnya 25.000. Nah, kita akan hitung berapa harga yang nanti si Lutfi ini akan tawarkan ke customer dia dengan margin berapa puluh persen. Gue akan hitungin buat kalian. Oke, yang pertama kita akan hitung dulu cost of fund-nya. Jadi kan dia akan minjem 5 juta, ya kan? 5 juta dalam 3 bulan. Berarti 1 bulannya itu adalah 1,667 juta. Ini gue buletin aja ya, per bulannya itu. Nah, bunganya itu kan 0,4% per hari, ya kan? Asumsi satu bulan itu ada 30 hari. Berarti bunga sebulan adalah 0,4% dikali 1,667 juta dikali 30 hari. Itu sama dengan kurang lebih adalah 200.000. Gue buletin aja. Nah, berarti cost of fund itu adalah berapa modal dia untuk mendapatkan dana awal ini. Jadi total modalnya. Berarti 200.000 ditambah 1,667 juta, itu berarti 1,867 juta per bulan. Oke, tapi yang namanya jualan or usaha itu kan nggak mungkin cuma ini doang, ya kan? Dia harus ada biaya operasional juga yang lain. Contohnya biaya operasionalnya itu adalah 1 juta sebulannya. Oke. Nah, berarti biaya per bulan totalnya itu adalah 1,867 juta ditambah dengan biaya operasional dia adalah 1 juta sama dengan 2,867 juta. Sampai sini nangkep lah ya, kurang lebih ya. Berarti total biaya 3 bulan adalah dikali 3 tuh semuanya. 2,867 juta dikali 3 sama dengan kurang lebih adalah 8,598 juta, or hampir 8,6 juta lah. Nah, Lutfi ini pengen satu item itu marginnya 30%. Berarti dari 8,6 juta itu ditambah 30% sama dengan 11 juta, 117 juta. Nah, harga jual per itemnya berarti 11 juta itu dibagi dengan 200.000 sama dengan 55,85 ribu, or 56.000 lah. Nah, jadi kalau misalkan modal per itemnya itu 25.000, terus dia mau ngincar marginnya sekitar 30%,
berarti dia harus menjual barang tersebut seharga 56 ribuan kurang lebih, dengan menggunakan P2P lending untuk pengadaan barang awalnya nih, inventory-nya. Nah, ini adalah salah satu case yang bisa dibilang sebagai successful story of P2P lending. Jadi dia bisa pinjam dari P2P lending, dan dia bisa muterin dana itu akhirnya menjadi sesuatu yang produktif, dan dia jual kembali barangnya, dan dia mendapatkan duit balik. Jadi ini ada cash flow-nya. Jadi dia nggak pusing untuk balikin duit pinjamannya. Semuanya udah jelas, hitung-hitungan udah jelas, hitungan bisnisnya udah jelas, tinggal dia running aja sebenarnya. Emang ada resiko? Yes, ada resiko. Cuma kurang lebih ini adalah simplifikasi kalau misalkan kalian mau menggunakan P2P lending sebagai pinjaman yang produktif. Nah, itu adalah sharing gue soal pinjaman online dan apa aja yang kita bisa manfaatin dari pinjaman online ini. Karena sebenarnya kalau misalkan kita kejebak nggak bisa bayar utang di P2P lending, itu balik lagi ke behavior dan habit kita, kebiasaan kita untuk pada saat kita minjem duitnya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen belajar lebih dalam lagi soal pinjaman online. Oke, gue Philip Mulyana signing off. Bye-bye.